Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Lentera Merah. Dan untuk kisah kali ini berjudul Penebus Dosa. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teriakan merintih itu terdengar lagi. Suara nyaring dari seorang wanita yang dipasung di sebuah gubuk tua di tengah hutan ujung kampung ini. Benar-benar membuat tidur kami tidak hanya terganggu, tapi juga takut. "Kak, perempuan itu kenapa?" tanya adikku berbisik, yang masih berbaring sambil menatapku. "Udah, kamu tidur lagi aja." Ia bangkit dan duduk tepat di sebelahku dengan mendekatkan posisinya. "Gimana aku bisa tidur, Kak? Suara itu membuat aku takut. Tapi juga kasihan." Aku mengusap lembut bahunya. "Gak apa-apa, kamu tidur aja lagi. Ada kakak di sini," ucapku menenangkan. Dia bersandar di pundakku sambil terus aku usap bahunya. Ia menoleh dan menatapku. "Kak, memangnya perempuan itu kenapa sih? Harus dipasung di gubuk tua di tengah hutan?" Aku membenarkan posisi dudukku dan menatapnya dengan intens. Begitu juga dengannya. "Leona, jangan tanya tentang itu lagi. Lagian nenek juga sudah menceritakannya." "Tapi Kak, cerita yang nenek sampaikan itu nggak masuk akal. Aneh." "Leona, lebih baik kita tidur. Ini sudah hampir jam 12 malam," ucapku yang langsung berbaring. Sedangkan adikku masih duduk di atas kasur sambil melirikku kesal. Aku berusaha untuk tetap memejamkan kedua mataku, namun tidak bisa. Suara rintihan wanita itu masih terus terngiang jelas di telingaku. Perlahan kubuka kedua mataku dan aku lihat adikku yang ternyata tidak ada di kamar. Sontak saja aku langsung bangkit dari tempat tidur, segera keluar untuk mencari adikku. Terdengar seperti suara benda jatuh di dapur, membuatku bergegas ke sana. Aku pun langsung tertuju pada adikku yang baru saja menaruh spatula kayu di tempatnya. "Kamu sedang apa?" Ia menoleh. "Aku habis dari kamar mandi buang air kecil," jawabnya yang berjalan ke arahku. "Tumben, kamu gak minta ditemenin kakak?" "Udah di ujung, takut ngompol, jadi aku lari deh." Aku mengangguk kecil, kami berbalik. Tiba-tiba nenek muncul dan membuat kami terkejut. "Nenek? Kalian kenapa belum tidur?" Tadi Leona buang air kecil, Nek." Nenek hanya mengangguk kecil. Dengan cepat kami pun menuju ke kamar untuk segera tidur. Walaupun diiringi dengan suara rintihan dari wanita itu yang berhenti pada sekitar pukul 3 pagi. Tapi setidaknya kami tetap bisa tidur walau hanya beberapa jam saja. Keesokan paginya aku terbangun dan melirik ke arah adikku yang masih tertidur pulas. Aku lihat jam dinding yang telah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku bangkit dari kasur dan membuka jendela kamar. Kulihat nenek berjalan ke arah hutan sambil membawa bakul kecil. "Nenek!" Aku segera keluar kamar untuk mengejarnya. Begitu pula dengan adikku yang ternyata sudah bangun dan melihatku keluar kamar. Alhasil ia mengejarku masih sambil mengusap-ngusap kedua matanya. Kakak mau kemana?" Aku tidak menjawabnya, namun melambaikan tangan agar ikut bersamaku. Kami terus mengikuti langkah nenek, menyusuri hutan itu dengan jalan setapak. Ini untuk pertama kalinya kami berjalan di hutan seperti ini. Hutannya sangat rimbun dengan pepohonan yang hijau, udaranya pun sejuk, ditambah lagi terdengar suara kicauan burung dan juga embun yang mengelilingi hutan, membuat kami sedikit sulit untuk melihat nenek. Langkah kami terhenti ketika melihat nenek telah masuk ke gubuk tua itu. "Kak, apa jangan-jangan yang dibilang nenek itu gubuk tua ini ya?" Aku tidak menjawabnya. Langkahku hendak menuju gubuk itu, namun adikku langsung menarik pergelangan tanganku. "Kita tunggu nenek di rumah aja, Kak. Aku takut," ucapnya dengan menggenggam erat pergelangan tanganku. Rasa penasaranku besar akan wanita itu, tapi adikku terus menolak untuk aku ajak masuk. Hingga akhirnya aku pun mengangguk kecil dan kami berbalik. Namun suara teriakan wanita itu terdengar meraung kesakitan
membuat kami langsung tertuju pada gubuk tua itu lagi. Kami saling melihat satu sama lain. Perlahan aku melangkahkan kaki menuju ke sana, namun adikku terus menolak dengan menggelengkan kepalanya. Tapi suara teriakan perempuan itu membuat rasa penasaranku kian meningkat. Maka aku menggenggam erat tangan adikku, lalu melanjutkan langkahku menuju gubuk itu. Kami berhenti tepat di pintu gubuk itu yang sedikit terbuka. Aku melirik ke arah wanita itu yang menggunakan baju putih dengan rambut panjang diurai, kakinya dipasung dan juga kedua tangannya dirantai. Wanita itu masih terus berteriak. Pandanganku pun beralih melihat ke arah nenek yang mengobrol dengan laki-laki parubaya dan duduk di kursi yang tidak jauh dari wanita itu. Aku menoleh ke arah adikku sekilas yang bersembunyi di belakangku dengan menutup matanya. Lalu aku menoleh kembali ke arah wanita itu yang ternyata ia melihatku dengan tatapan tajam seraya tersenyum. Sontak aku terkejut dan langsung menarik tangan adikku untuk segera pergi dari tempat itu. Agar cepat sampai ke rumah nenek, adikku yang berkali-kali bertanya padaku sama sekali tidak kugubris. Jantungku berdetak hebat dan wajah dari wanita itu masih terlintas jelas dalam bayanganku. Hingga tidak lama setelahnya, kami sampai di rumah nenek. Aku langsung duduk di bangku teras rumah nenek. Begitu pula dengan adikku yang menatapku kebingungan. Kakak sebenarnya kenapa sih? Pertanyaan itu yang terus ia lontarkan padaku di sepanjang jalan tadi. Aku menggeleng cepat sambil mengatur nafas. Kamu mandi dulu, Ki. Iya, tapi kakak kenapa dulu? Tanyanya yang lagi-lagi aku gelengkan. Kesal, adikku bangkit dari posisinya lalu masuk ke dalam. Sedangkan aku masih duduk di sana sambil menyandarkan tubuhku di bangku itu. Tatapanku lurus ke depan, ke arah jalan menuju hutan itu. Aku masih ingat sekilas cerita dari wanita itu yang dipasung. 10 tahun yang lalu saat aku masih berusia 10 tahun dan adikku 5 tahun, kami sekeluarga berlibur ke rumah nenek, sama seperti sekarang ini. Namun bedanya mama dan papa saat ini tidak ikut. Waktu itu tiba-tiba saja terdengar suara teriakan warga sambil membawa obor dan mengarak wanita itu keliling kampung. Kedua orang tuaku menyuruh kami tetap di dalam rumah. Aku menurut, sambil menjaga adikku. Aku menguping serta melihat mereka dari jendela rumah nenek yang sedikit terbuka. Perempuan ini sudah buat malu kampung kita, maka dia harus menebus dosanya, kata itu yang aku dengar dari para warga. Lalu aku melihat mereka membawa perempuan itu ke hutan. Orang tuaku berkata bahwa dia harus dipasung untuk menebus dosanya. Sampai saat ini, aku pun tidak tahu dosa apa yang telah diperbuat wanita itu hingga ia harus dipasung dan diasingkan di hutan itu sendirian. Masih di bangku depan, aku berusaha untuk mengalihkan pikiran itu. Hingga secara tiba-tiba, aku dikejutkan oleh nenek yang baru tiba lewat pintu depan. Nek, sapaku dengan senyum. Kamu sedang apa? Lagi duduk-duduk saja, Nek. Adik kamu di mana? Leona ada di dalam, kayaknya dia di dalam kamar, jawabku yang dianggukkan oleh nenek. Tidak ada perkataan apapun, nenek langsung berjalan masuk ke dalam. Aku memperhatikannya, beliau tidak membawa apa-apa. Seperti tadi pagi yang membawa bakul, serta beberapa bau menyan dan bunga. Atensiku tertuju ke arah jam dinding yang kini telah menunjukkan pukul 9 pagi. Ternyata sudah lama aku duduk di luar sini. Aku pun memutuskan masuk ke dalam dan langsung menutup pintu. Aku berjalan menuju ke kamar, tapi baru saja beberapa langkah, aku mendengar samar suara seperti tembang Jawa dilantunkan. Aku terdiam sejenak, mencoba untuk mendengarkan lantunan itu dengan teliti. Aku mulai melangkah secara perlahan dan mengikuti asal suara itu, hingga aku berhenti tepat di kamar nenek yang berada satu set dengan dapur. Seketika itu pula bau menyan makin menyeruak di sekitaran situ. Aku tertegun, memperhatikan di sekitarku yang sepertinya hawanya berubah menjadi dingin. Apalagi hembusan angin yang tiba-tiba mengagetkanku dengan mendorong jendela sangat kuat. Membuatku terperajat kaget, hingga spontan aku mengelus dada. Jantungku berdetak kencang, seperti lomba lari. Sungguh, itu benar-benar membuatku jadi agak lemas. Aku kembali melihat ke arah kamar nenek yang tertutup rapat.
Kepulan asap terlihat jelas keluar dari ventilasi pintu kamar itu. Aku menelan saliva dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh nenek di dalam kamar itu? Lantunan tembang Jawa makin terdengar jelas, sangat jelas, tidak seperti sebelumnya yang samar. Tapi kali ini seperti lagu yang disetel di sebuah radio. Tapi aku tahu ini suara nenek. Aku makin mendekatkan posisi sampai telingaku berada di pintu itu. Urip sing ilang, bali menyang awak sing duwe. Nenek menyanyikan tembang itu dan mengucapkan kalimat tersebut sampai berkali-kali. Itu membuatku tertegun. Aku mengerti bahasa Jawa, tapi tidak secara keseluruhan. Justru adikku yaitu Leona, dia yang lebih paham karena sering mendengar papa berbicara bahasa Jawa dengan nenek di telepon. Aku masih berusaha untuk mendengarkan lagi setiap lantunan tembang Jawa itu. Suara nenek makin terdengar jelas, hingga secara bersamaan suara petir pun mengiringi nenek yang tengah melantunkan tembang itu. Aku terkejut untuk yang kedua kalinya. Atensiku tertuju pada jendela yang tadi sempat terbuka lebar. Aku melihat tiba-tiba awan menjadi gelap dan kilatan petir terlihat jelas. Pikiranku langsung tertuju pada Leona karena dia takut sekali dengan petir. Tapi anehnya kenapa dia tidak keluar kamar dan mencariku? Apa dia tengah tertidur pulas? Khawatir maka aku melangkah secara perlahan menjauh dari kamar nenek dan berjalan menuju ke arah kamar depan. Aku langsung masuk ke dalam kamar yang ternyata adikku tidak ada di kamar. Leona, dek, kamu di mana? Kamar itu ukurannya kecil. Jika Leona tidak ada di kamar itu pasti dia berada di luar kamar. Tapi tadi saat di ruang depan dan daerah dapur, tidak ada dia di sana. Aku bingung, apa tadi saat dia kesal denganku, tiba-tiba saja dia pergi dari rumah ini? Aku langsung menggeleng. Tidak. Aku tahu dia penakut, jadi tidak mungkin dia pergi jauh dari rumah nenek. Aku keluar dari kamar ke ruang depan sambil memanggilnya beberapa kali. Leona, dek, Leona. Setelah aku sampai di ruang depan, tidak ada sautan apapun dari adikku dan juga sosoknya. Aku pun melanjutkan langkah hingga ke teras dan tidak ada dia di sana. Ketika aku mencoba untuk keluar dari rumah nenek, tiba-tiba saja kilatan petir serta suara gemuruhnya terdengar sangat keras, hingga spontan membuatku langsung mengerjapkan kedua mata dengan pekat. Leona, kamu kemana sih? Gumamku mulai mengkhawatirkan dirinya. Setelah kilatan petir dan suara gemuruh makin menggelegar, rintikan hujan pun mulai turun. Aku makin mengkhawatirkan adikku. Aku berusaha berteriak dengan memanggilnya sekali lagi, tetapi bukannya suara Leona yang terdengar, malah suara petir yang menyaut panggilanku. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam, berjalan menuju ke arah dapur untuk mengambil payung dan mencari adikku. Tapi ketika aku berbalik, nenek sudah berdiri tepat di depanku dan itu berhasil membuatku terkejut. Aku tertegun. Nenek lihat Leona. Leona dari tadi bukannya ada di kamar. Dia lagi tidur. Di kamar? Nenek hanya mengangguk kecil. Aku yang masih membawa payung langsung melanjutkan langkah menuju ke arah kamar dan membuka tirai. Ternyata benar, Leona tertidur di kamar sambil memeluk guling. Seketika itu pula aku langsung bersandar pada kusen pintu dengan nafas yang masih naik turun tidak beraturan. Padahal tadi aku tahu kalau tidak ada Leona di kamar ini. Tapi tiba-tiba saja sekarang dia tidur bebas di atas kasur. Ada kan? Adik kamu di kamar? Ucap nenek yang baru tiba tepat di sampingku. Aku mengangguk ke arahnya dan hanya mengangguk kecil. Pandangan nenek tertuju ke arah jendela ruang depan. Lalu dengan cepat dia kembali masuk ke dalam kamarnya dan menutup pintu itu rapat. Aku masih penasaran terhadap tembang yang dilantunkan oleh nenek tadi. Ingin rasanya aku bertanya, tapi takut nantinya akan membuat nenek tersinggung atau mungkin dia marah. Aku mendengus pelan, menaruh payung itu tepat di dekat pintu dan duduk di atas kasur, melihat ke arah adikku yang masih tertidur pulas di sana. Aku bersandar pada tembok dan masih memikirkan apa yang barusan terjadi itu benar. Adikku tidak ada di kamar, sehingga aku mencarinya ke seluruh rumah. Tetapi kenapa tiba-tiba dia ada di kamar dan tertidur? Aku melihat ke arah jam di ponselku yang kini menunjukkan pukul 1 siang.
Aku menganga. Hah? Jam 1? Bukannya tadi masih jam 10-an ya? Kok cepet banget udah jam 1 siang? Aku menggeleng. Nggak mungkin. Aku dengerin lantunan nenek tiba-tiba udah jam 1 aja. Jelas, tadi aku dengerinnya nggak sampai setengah jam. Harusnya sekarang itu mungkin masih jam 11. Apa jam di HP ku ini rusak? Aku bangkit dan langsung membuka tirai pintu kamar, tertuju ke arah jam dinding yang berada di ruang depan. Ternyata sama. Di sana juga menunjukkan pukul 1 siang. Itu artinya jam di ponselku tidak salah. Dan memang benar kalau sekarang jam 1 siang. Aku bingung memikirkan itu semua, hingga aku akhirnya memilih untuk duduk di sofa ruang depan dengan menyandarkan tubuhku di sana. Rasanya 1 minggu berada di sini itu terasa seperti 1 tahun. Padahal ini baru hari kedua di rumah nenek setelah kemarin siang kami sampai di sini. Kalau saja mama dan papa tidak pergi untuk menyelesaikan tugas mereka, maka kami tidak akan mau di rumah nenek. Selain tidak ada sinyal dan lampu yang dibatasi hidup hingga pukul 10 malam, juga tempat ini aneh. Seperti yang aku alami saat ini, rintikan hujan yang masih terdengar jelas makin mengguyur rumah nenek. Hingga itu membuatku mengantuk dan menguap beberapa kali. Aku pun merebahkan tubuh di sofa panjang dan mulai menutup kedua mata secara perlahan. Tiba-tiba terdengar suara rintihan dari wanita di gubuk tua itu, membuatku sontak membuka kedua mata. Aku tertegun, karena tiba-tiba saja diriku terbangun sudah bukan di rumah nenek, melainkan di gubuk tua itu. Bahkan kini, aku berada di tanah. Jantungku berdegup kencang dengan mata yang berkeliaran di sekitaran tempat ini, dan atensiku tertuju ke arah wanita itu yang masih dipasung dengan kedua tangan yang dirantai. Aku menelan saliva. Perlahan mulai menggeser posisi duduk secara perlahan, agak sedikit menjauh dari dirinya, dengan tatapan mataku yang masih terus tertuju ke arahnya, karena perlahan perempuan itu mulai menoleh melihatku. Dek, aku tersentak ketika dia melihatku dengan wajah yang berlumuran darah. Aku langsung menutup kedua mata dengan kedua tangan yang aku kepal sambil meremas bajuku. Sungguh aku takut. Ingin rasanya aku berteriak sekencang-kencangnya, namun ternyata sulit. Buatku sepertinya tertutup rapat dan lidahku keluh. Aku tidak bisa mengucapkan apapun. Bahkan tubuhku yang dari tadi berusaha untuk bergeser, nyatanya aku masih tetap berada di tempat itu. Apa yang terjadi padaku? Tiba-tiba aku mendengar nenek menembangkan lantunan Jawa diiringi oleh bau kemenyan dan kepulan asap yang mengelilingi di sekitar ruangan itu. Perlahan membuka kedua mata dan melihat di sekitaran ruangan itu, atensiku pun langsung tertuju ke arah wanita itu. Nenek tengah duduk bersilang kaki serta kemenyan di depannya yang berhadapan langsung dengan wanita itu. Urip sing ilang, bali menyang awak sing duwe. Lagi, aku mendengar nenek menembangkan lagu Jawa dan ada kalimat itu di dalam tembang lagunya. Bingung aku tidak tahu artinya apa, dengan jantung yang berdetak hebat serta keringat dingin yang mulai muncul di sekitar tubuhku, membuatku benar-benar tidak bisa bergerak. Aku memperhatikan nenek hingga secara tiba-tiba aku terbelalak ketika melihat Leona yang diseret secara paksa oleh laki-laki parubaya yang waktu itu aku lihat juga di gubuk tua ini bersama nenek. Leona. Spontan kata itu muncul di mulutku, namun aku langsung menutup mulut rapat agar tidak terdengar oleh mereka. Aku melihat dengan jelas kalau Leona ditarik oleh lelaki parubaya tersebut, tetapi adikku tidak membalasnya. Dan dia hanya terdiam seperti terhipnotis. Lalu duduk tepat di samping wanita yang dipasung itu. Aku masih memperhatikannya dengan nafas naik turun tidak beraturan. Apa yang mereka lakukan? Ada apa ini sebenarnya? Leona, aku berteriak histeris ketika tiba-tiba saja kakek parubaya itu memukul kepala adikku menggunakan balok besar hingga membuatnya terjatuh, namun bersamaan dengan diriku yang juga tiba-tiba terbangun. Dengan nafas yang naik turun tidak beraturan, serta keringat dingin yang muncul di sekujur tubuhku, aku terduduk sambil memperhatikan di sekitarku, yang ternyata aku berada di kamar. Hah? Di kamar? Bukannya tadi aku ada di gubuk tua itu? Dengan cepat aku melihat ke arah kasur untuk memastikan adikku, tapi nyatanya dia tidak ada di sana. Lantas aku bangkit dan berdiri memperhatikan di sekitar kamar, dan memang tidak ada adikku di sana.
Aku langsung keluar kamar tertuju ke arah jam dinding yang kini telah menunjukkan pukul 5 sore. Aku berjalan keluar rumah, membuka pintu untuk mencari adikku. Leona, Leona, dek, kamu di mana, Leona? Aku berteriak memanggilnya dengan terus berjalan keluar rumah, berkeliling mengitari rumah nenek. Hingga aku berhenti di belakang rumah dan melihat nenek sedang berjalan ke arah hutan. Aku terdiam sejenak ke langit yang mendung serta masih ada kilatan petir di sana, membuatku mengerjapkan mata beberapa kali karena kilatannya. Aku mengatur nafas panjang, memperhatikan nenek yang sudah berjalan menjauh. Aku ingin mengikutinya, tapi sebelumnya aku masuk terlebih dulu ke dalam rumah melalui pintu belakang ke daerah dapur yang tidak dikunci oleh nenek. Ketika pintu terbuka, aku langsung memanggil adikku dengan suara lantang. Leona, Leona. Tetap saja tidak ada sautan di sana, hingga aku mulai tertuju pada kamar nenek yang masih mengeluarkan kepulan asap dari balik ventilasi pintu kamarnya. Bukankah tadi kulihat nenek pergi? Kenapa kepulan asap ini masih ada di kamarnya? Aku terdiam sejenak masih memperhatikan. Kakak. Tiba-tiba terdengar suara berat adikku yang memanggil. Aku terdiam, menoleh kanan kiri bahkan berkeliling di sekitaran dapur mencari asal suara adikku. Tapi tidak ada dia di sana. Kak Leora, tolong aku, Kak. Lagi suara Leona terdengar begitu deras. Dan kali ini diiringi dengan isak tangis. Aku menelan saliva dengan kedua mata yang berkeliaran mencari sosok adikku di sana. Leona, dek, kamu di mana? Kak, tolong aku, Kak. Leona, Kak, sakit, tolong. Aku bingung. Berkeliling di sekitaran dapur, bahkan aku berlari ke ruang depan, berlari mencari adikku, tapi tetap tidak menemukannya. Aku keluar rumah lagi sampai ke belakang dan masuk ke dapur kembali, lalu masuk ke dalam kamar, tapi tetap saja dia tidak ada di sana. Aku terdiam sejenak, berhenti tepat di depan pintu kamar nenek, yang malah makin banyak kepulan asap itulah keluar dari dalam sana. Tidak hanya itu, kini lantunan tembang Jawa terdengar kembali dari kamar nenek. Padahal tadi melihat dengan jelas kalau nenek pergi ke arah hutan dan pasti akan ke gubuk tua itu. Sungguh, semua ini benar-benar membuatku pusing, hingga seolah-olah semua benda berkeliling di atas kepalaku. Apalagi bau kemenyan yang menyeruak membuat pandanganku buram. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Semuanya seolah menghilang begitu saja. Benda-benda yang awalnya nampak jelas kini tidak dapat kulihat karena tertutupi kepulan asap dari kamar nenek yang semakin meluas, persis seperti kebakaran. Namun bedanya aku tidak melihat api di dalam rumah ini. Aku berusaha untuk memfokuskan pandanganku dan mulai melangkah menjauh dari sini untuk keluar, tapi semuanya kabut asap. Kak Leona, di sini. Aku mendengar suara adikku dari arah sebelah. Aku berdiri, yaitu di kamar nenek, hingga aku berpikir apakah dia berada di dalam kamar nenek. Aku terdiam sejenak. Leona, dek, kamu di mana? Di sini, Kak. Aku di sini. Tolong, Kak. Suaranya terdengar lirih. Itu membuatku tidak tega. Secara perlahan, aku pun mulai melangkah, walaupun tidak bisa melihat apapun di sana yang sudah ditutupi kabut. Aku terus berjalan dengan menggunakan insting, hingga akhirnya kakiku menabrak sesuatu dan membuatku tersandung lalu terjatuh. Pakiku kuat, yang langsung tersungkur dan melihat ke arah depan. Spontan aku terbelalak, melihat perempuan di gubuk tua itu ada di depan kedua mataku. Dia tersenyum lebar dengan wajah berlumuran darah, lengkap dengan mata melotot, hampir keluar. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin mulai muncul di sekujur tubuhku. Tidak hanya itu, beberapa kali aku mencoba untuk berteriak, tapi rasanya mulut ini terkunci rapat. Lidahku keluh, bahkan tubuhku pun kaku bak patung. Satu-satunya yang bisa bergerak hanya kedua mataku. Perempuan itu makin mendekatiku. Sungguh aku benar-benar takut hingga rasanya ingin muntah saat dia semakin tersenyum dengan posisi yang terus mendekat karena bau anyir darah, serta nanah di kedua kakinya tercium. Perutku rasanya mual, tapi mulut ini tidak bisa terbuka. Aku memutuskan menutup mata dengan pekat dan berharap kalau yang aku alami ini hanya sebuah mimpi. Tapi nyatanya tidak. Berkali-kali aku berdoa sambil memejamkan mata. Hembusan nafas dari perempuan itu masih terasa di wajahku.
Bahkan rambutnya yang panjang kini mulai menyentuh lenganku. Bulu kuduku berdiri tapi tangan ini sulit bergerak. Aku merasakan sesuatu menetes di kakiku, rasanya dingin juga lengket. Perlahan aku membuka kedua mata dan langsung tersentak karena tiba-tiba yang berada di depan mataku itu adalah Leona. Sontak aku hendak bergerak menghampirinya, tapi nyatanya tubuh ini masih kaku, dingin seperti es di kutub utara. Aku memperhatikannya. Leona hanya diam ketika tangannya dirantai dan kakinya dipasung, sama seperti perempuan yang kutemui di gubuk tua. Aku tertegun dengan mata yang terus melihat, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin menoleh saja susah, seolah seluruh badan ini dilem hingga tidak bisa bergerak sedikit pun. Atensiku sekilas tertuju pada kakiku yang terasa dingin, karena ternyata ada tetesan darah mengalir di sana. Bibirku gemeteran. Rasanya aku lebih baik pingsan daripada harus melihat ini semua. Leona, kenapa dia hanya diam saja? Sama seperti di mimpiku tadi, dia seperti dihipnotis tidak bisa melawan. Batinku terus memperhatikannya. Kini aku melihat wanita di gubuk tua itu tengah duduk di sebelah adikku. Tapi penampilannya bersih, walaupun dia menggunakan baju yang sama. Dress putih panjang dengan rambut panjang terurai, dia tersenyum manis dan mulai melihatku. Sementara aku masih diam kaku, tidak bisa melakukan apapun. Kini atensiku tertuju pada adikku. Ada nenek serta lelaki parubaya itu di sana. Nenek sedang mengitari adikku dan perempuan itu. Sementara lelaki parubaya tersebut sedang duduk bersila kaki sambil mengucapkan kalimat yang aku tidak tahu apa artinya. Tepat di depan adikku dengan mata tertutup dan tangan yang membawa wadah kemenyan. Tidak lama nenek mulai menembangkan lagu Jawa kembali sama seperti sebelumnya, dan ada kalimat itu lagi. Urip sing ilang, bali menyang awak sing duwe. Aku tidak tahu apa itu artinya, tapi aku yakin kata-kata itu pasti ada kaitannya dengan ini semua. Aku marah pada diriku sendiri yang tidak bisa melakukan apapun. Di saat adikku membutuhkan bantuan, aku malah seperti ini. Berusaha sekuat apapun, tubuhku benar-benar tidak bisa bergerak. Semuanya kaku. Tiba-tiba kilatan petir serta suara gemuruh terdengar jelas, hingga mampu membuatku mengerjapkan kedua mata dengan pekat. Angin berembus kencang, serta hujan pun turun dengan derasnya, mengguyur gubuk tua ini. Bahkan sampai pintunya terbuka lebar yang terdengar gebrakannya dengan kuat. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, aku berusaha membuka kedua mata secara perlahan. Aku terbelalak dan menelan saliva ketika melihat bahwa ada mama dan papa di sana. Aku melihat dengan jelas kalau mereka menuntun perempuan itu dan membiarkan Leona yang saat ini sudah berlumuran darah di sekujur tubuhnya. Wajahnya sudah ditutupi rambut panjangnya yang berantakan, serta bajunya sudah kotor dan lusuh terkena tanah basah di gubuk ini. Tidak hanya itu, kedua tangannya yang dirantai pun terdapat banyak goresan luka di sana. Bahkan kedua pergelangan kakinya yang dipasung itu mulai mengeluarkan nanah. Sungguh, adikku mirip sekali dengan perempuan itu. Tapi kini malah berbanding terbalik. Perempuan itu yang nampak bersih sedangkan adikku yang lusuh. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tubuhku masih kaku, tidak bisa bergerak. Mulutku pun masih terkunci. Terima kasih Ki Ageng, berkat Aki, anak saya kembali lagi. Kata itu yang aku dengar keluar dari mulut mama pada lelaki parubaya itu yang selalu ke gubuk ini bersama nenek. Ah, anak? Maksud mama apa? Memanggil perempuan itu dengan sebutan anak. Padahal jelas-jelas anak mama itu aku dan Leona. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua ritual ini berjalan dengan lancar. Sekarang, Linda sudah seutuhnya menebus kesalahan dan dosanya dipindahkan anak ini yang akan menggantikannya. Ucap lelaki parubaya itu pada mama dan papa seraya menunjuk Leona. Aku makin bingung tidak karuan. Semuanya membuat kepalaku benar-benar pusing, tidak bisa mencerna. Setiap kejadian yang baru saja terlintas di depan mataku ini, aku menggeleng, mencoba untuk menutup mata dengan pekat dan berharap ketika aku membuka kedua mata, semua ini hanyalah mimpi. Tapi beberapa kali aku melakukannya, tetap saja aku masih ada di gubuk ini dengan kejadian yang masih sama. Aku kesal, hingga akhirnya aku berusaha untuk membuka mulutku lebar-lebar agar bisa berteriak sekencang-kencangnya. Tapi berkali-kali aku tetap tidak bisa, hingga aku mulai mengatur nafas secara perlahan
dan mulai mencoba sekali lagi untuk berteriak sambil menutup kedua mata. Akhirnya aku bisa berteriak dan membuka mata secara bersamaan. Shock, ternyata aku sudah ada di kamar kembali. Aku tertegun sambil memperhatikan di sekitar tempat ini. Ternyata aku benar-benar berada di dalam kamar. Aku langsung bersandar di dinding dan memperhatikan pakaian yang aku kenakan. Ternyata kotor terkena tanah. Ini berarti menandakan kalau aku tadi memang benar-benar ada di gubuk tua itu. Perlahan aku bangkit dari posisi dan mulai membuka tirai kamar, lalu melihat ke arah jam dinding yang kini menunjukkan pukul 6. "Kamu sudah bangun?" Aku terkejut karena tiba-tiba perempuan yang aku temui di gubuk tua itu sudah berada di dekatku dengan menanyakanku seperti itu. Aku tertegun, mencoba menghindar darinya dan kuperhatikan dia dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semuanya terlihat bersih, sama seperti yang aku lihat tadi. "Kamu siapa?" tanyaku yang gugup dengan nada terbata. "Aku Linda, kakak kamu," jawabnya dengan senyuman manis. "Hah? Linda? Kakak aku?" Ya, aku tadi memang mendengar kalau nama perempuan itu adalah Linda, tapi aku tidak mengetahui kalau ternyata dia mengaku sebagai kakakku. Karena yang ku tahu aku anak pertama dan Leona adalah adikku. Kami cuma berdua saudara. Dia mendekat berjalan ke arahku, tetapi aku makin memundurkan langkah hingga mentok pada pintu kamar dan dia berhenti sejenak. Masih dengan senyuman di wajahnya yang berbeda dari sebelumnya. "Leora, ayo makan," ajak nenek yang tiba-tiba sudah berada tepat di belakang perempuan itu. "Nenek?" Aku tertegun dengan melihat ke arah nenek juga perempuan itu secara bergantian beberapa kali. Bingung, apa yang sebenarnya terjadi padaku hingga pandanganku tertuju ke arah kalender yang berada di ruang depan tepat di dekat jam dinding. Seketika itu pula aku shock, karena ternyata tahun ini adalah sudah 3 tahun ke depan. Bingung, aku menggeleng sambil mengerjapkan mata dengan pekat, beberapa kali mencoba untuk memfokuskan pikiran agar jernih. Perlahan aku membuka mata dan terkejut karena kini sudah ada mama dan papa yang sedang duduk di sofa ruang depan sambil bercengkrama tersenyum ke arahku. "Leora, udah bangun nak? Mama sama papa tadi habis dari pasar beliin kue kesukaan kamu, dadar gulung." "Ayo mah, pa, kita ke ruang makan. Nenek sama Linda udah masak sarapan," ajak perempuan yang bernama Linda itu. Kedua orang tuaku mengangguk kecil lalu mereka bangkit dan mulai berjalan secara bersamaan menuju ke arah ruang makan yang berada di daerah dapur. Sementara aku masih berdiri di dekat pintu kamar, masih shock dan bingung campur aduk jadi satu. "Ayo Leora, kita sarapan bersama," ajak perempuan itu lagi yang masih tetap tersenyum ke arahku. Iya duluan, nanti aku nyusul," jawabku yang dianggukkan olehnya. Lalu dia segera berbalik dan berjalan menuju ke arah dapur. Aku mencoba untuk mengatur nafas beberapa kali dengan berkacak pinggang dan sebelah tanganku memijat pelipis sekilas. Atensiku tertuju kembali ke arah kalender. Aku berjalan mendekati kalender tersebut hingga berdiri tepat di depan dengan melihat setiap angka yang berada di kalender itu untuk bulan ini. Aku melihat di tahunnya bahwa ini sudah 3 tahun ke depan. Mataku tertuju ke arah luar rumah nenek yang ternyata terjadi sebuah perubahan di bagian jalannya. Aku mulai melangkah dan berdiri tepat di pintu ruang depan. Ternyata jalanan rumah nenek yang awalnya tanah kini sudah ada batuan kecil namun belum diaspal. Aku juga melihat di sekitar rumah nenek yang ternyata sudah ada beberapa rumah di sana. Aku mulai melangkah hingga keluar dan memakai sendal jepit yang berada di teras rumah. Aku terkejut ternyata rumah nenek tidak lagi batu bata, tetapi sudah diplester dan dilapisi cat berwarna putih. Walaupun lantainya masih semen dan belum ada perubahan. Tetapi dari mulai kalender di sekitar rumah nenek, bahkan jalannya itu sudah berbeda dari beberapa tahun yang lalu. Semua perubahan yang aku lihat ini membuatku mulai berpikir, apakah aku mimpi atau aku terbang ke masa depan. "Pagi nak Leora." Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menggunakan sepeda sambil menyapaku tersenyum. Aku pun sempat membalas sapaannya dengan senyuman kecil dan anggukan kepala. Dia terus mengayuh sepeda hingga berada di ujung jalan ini. Bingung apa yang kulihat membuatku langsung spontan mencubit tanganku sendiri dengan kuat. Sepertinya apa yang kulihat ini nyata, karena pada kenyataannya aku mencubit tanganku sendiri dan itu rasanya benar-benar sakit
hingga meninggalkan Rona kemerahan di sana. Berarti ini gak mimpi. Tapi di mana Leona? Pandanganku tertuju ke arah halaman belakang rumah nenek yang masih terdapat arah jalan menuju hutan di sana. Semuanya sudah tertutupi oleh rimbun pohon juga tumbuhan alang-alang. Aku benar berada di masa depan. Kejadian yang aku alami itu adalah 3 tahun yang lalu. Masa iya secepat itu? Lalu apa yang aku alami ini nyata atau bukan? Semua itu terlintas jelas di dalam benakku, karena semuanya benar-benar membuatku tidak masuk akal. Jika kejadian yang aku rasakan dan aku alami itu adalah kejadian 3 tahun lalu, dan menghilangnya adikku dengan tiba-tiba, perempuan itu yang berbicara kalau dia adalah kakakku, semuanya benar-benar membuatku bingung. Aku melihat ke arah pintu belakang rumah nenek yang terbuka lebar, dan aku bisa melihat dengan jelas kalau mereka sedang sarapan pagi sambil bercengkrama, dan gelak tawanya pun terdengar sampai keluar. Aku kembali berbalik melihat ke arah jalan hutan yang sudah ditutupi oleh banyaknya tanaman liar di sana. Leora? Dek. Aku terkejut karena tiba-tiba perempuan itu memanggilku dan memegang tanganku. Spontan aku tertuju ke arah bola matanya dan aku bisa melihat dengan jelas bahwa seperti ada sesuatu di bola matanya tersebut. Seolah aku bisa masuk ke dalam dimensi lain. Aku kembali tepat di rumah nenek, namun suasananya begitu berbeda. Rumah sangat jarang dan sepi, serta lampu jalan yang masih obor. Aku melihat dengan jelas banyaknya orang yang mengarak perempuan di gubuk tua itu sambil memegang obor. Aku lihat ada mama dan papa juga di sana, sementara nenek hanya terdiam sambil menangis di teras rumah. Perempuan itu terus diarak hingga sampai ke gubuk tua. Kedua kakinya dipasung, serta kedua tangannya pun dirantai. Sama seperti yang aku lihat di awal waktu itu. Bakar dia. Dia sudah buat malu kampung ini. Dia pembawa sial, sudah hamil di luar nikah, bakar. Mereka mengucapkan kalimat itu dengan penuh emosi dan benar-benar membakar gubuk tua itu dengan melemparinya menggunakan obor hingga hangus terbakar. Kobaran api terlihat jelas membara hingga kepulan asap menghitam terbang mengudara. Kedua orang tuaku menangis histeris dan berusaha masuk ke dalam gubuk itu, tapi dicegah oleh orang-orang di sana. Aku lihat nenek sedang memohon pada lelaki parubaya yang dipanggil Ki Ageng. Tolong bantu cucu saya agar dia hidup kembali. Ki Ageng mengangguk. Kalian urus anak perempuan hingga berusia 10 tahun. Setelah itu bawa ke sini dan aku akan bantu dia untuk menggantikan Linda untuk menebus dosanya. Tiba-tiba saja aku kembali di masa sekarang. Nafasku naik turun dan tidak beraturan hingga tertuju pada perempuan bernama Linda itu yang sudah berbalik masuk ke dalam rumah nenek lagi. Sekarang aku paham apa yang dikatakan penebus dosa. Ternyata aku mempunyai kakak perempuan bernama Linda yang selama ini tinggal di rumah nenek. Dia hamil di luar nikah hingga orang-orang di kampung ini geram dan membawanya ke gubuk tua. Tapi dirinya tetap hidup dibantu oleh Ki Ageng yang ternyata meminta seorang anak berusia 10 tahun sebagai pengganti Linda. Aku juga baru ingat kalau Leona bukan adik kandungku, melainkan mama dan papa mengadopsinya dari panti asuhan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.